Shalom, selamat hari Minggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau pada hari ini kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar sebagian dari firman Tuhan yang saat ini diambil dari, bacaan kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai ke 25. Sebelum kita masuk dalam renungan dan pembacaan firman pada hari ini, mari kita berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita dalam Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali Tuhan melawati kami dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengurapi kami, baik yang bicara juga mendengar. Apapun yang kami dengar, kami bicara pada hari ini, kiranya semua datang dari Tuhan dan kebenaran ini boleh nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami supaya firman ini boleh menjadi semangat dan kekuatan baru dalam kehidupan kami, khususnya dalam menyambut Natal yang beberapa saat lagi boleh kami nikmati bersama-sama. Menserahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, siapkan hati dan pikiran kami boleh menjadi lahan lahan yang subur untuk kami bisa menerima, memelihara dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan Lukas 1 ayat 8 sampai ke 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar dupa di situ. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah bakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria itu kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari kesemuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa pelayanannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan baik bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meragukan firman Tuhan atau respon negatif atas perkataan Tuhan atau malaikatnya merupakan dosa besar dan kesalahan yang fatal. Sama halnya dengan orang yang menolak pemberitaan Injil, menentang firman Tuhan, maka sikap itu akan mengantar orang itu kepada hukuman dan siksaan yang abadi. Satu hal yang sangat mendukakan hati Tuhan
adalah ketika orang-orang percaya atau orang yang mengaku percaya tidak percaya kepadanya. Jika anak-anak yang melakukan firman-Nya, sebab ini sama dengan melawan kehendaknya. Dan Zakaria adalah seorang hamba Tuhan yang dalam ayat 6 dikatakan benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi dalam ayat 20, malaikat Gabriel berkata bahwa Zakaria tidak percaya kepadanya, yaitu malaikat yang diutus secara khusus oleh Tuhan untuk menemuinya, dan ketidakpercayaan atau keraguan ini adalah satu contoh yang nyata dan jelas tentang kegagalan orang percaya atau apalagi hamba Allah yang akibatnya bisa sangat fatal. Kita akan belajar beberapa hal penting. Sebelum yang pertama kita ingin tahu siapa Zakaria. Saya akan bacakan dari Lukas ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Jadi yang pertama kita ketahui tentang Zakaria adalah bahwa ia adalah seorang imam yang di mata Tuhan hidup benar dan tidak bercacat. Walaupun ini bukan berarti Zakaria adalah orang yang sempurna, tapi ia hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ditambah bahwa Elisabet juga keturunan Harun yang hidupnya benar, maka inilah pasangan yang ideal. Tetapi ada satu isu yang dialami atau yang harus mereka hadapi, yaitu mereka tidak memiliki anak. Dan biasanya kalau pasangan yang tidak mempunyai keturunan pada masa itu, orang-orang akan beranggapan ada sesuatu yang salah. Mungkin ada dosa yang tersembunyi dan sebagainya. Tetapi kondisi ini tidak merubah sikap atau karakter Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan Zakaria tetap melakukan tugasnya, kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai salah satu imam di sana di masa itu. Dan saya percaya selama itu pula dia tetap berdoa untuk mendapat keturunan sebagaimana kerinduan pasangan-pasangan suami istri. Saya akan baca lagi ayat ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk masuk ke dalam bait suci, membakar dupa di situ. Nah, di dalam ayat 18, ketika Gabriel menyampaikan berita besar yang sebenarnya merupakan jawaban dari doa Zakaria selama ini, Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Zakaria adalah orang yang, atau seorang imam yang dianggap tanpa cacat, walaupun mungkin ini terkesan berlebihan, tetapi setidaknya dia adalah seorang imam, tokoh agama atau ulama atau hamba Allah yang hidup dan kelakuannya sesuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi saya percaya selain memiliki pengetahuan keagamaan, Zakaria tahu sejarah dan kisah-kisah para nabi pada masa Perjanjian Lama, dan dia sendiri pun pasti sudah mengalami banyak pengalaman iman yang kesemuanya itu dipakai untuk mengajar dan memimpin umat yang dipercayakan kepadanya waktu itu. Tetapi justru dengan reputasi yang sangat tinggi itu, ketika ada malaikat mengunjunginya, membawa berita yang sangat luar biasa, berita yang mengatakan bahwa doanya telah didengar dan dikabulkannya, responnya justru negatif. Atau saya bilang kontradiktif. Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebuah kenyataan ironis, karena dari perkataan itu justru keluar dari mulut Zakaria. Dan mendengar kalimat seperti itu, rupanya Gabriel juga sedikit kecewa, atau mungkin kalau boleh dia marah. Waktu Zakaria berkata, aku sudah tua, malaikat itu menjawab, dan aku Gabriel, yang melayani Allah, yang diutus langsung oleh Allah untuk bicara kepadamu,
menyampaikan kabar baik kepadamu bahwa doa yang kamu naikkan selama ini telah dijawab oleh Allah dan kamu tidak percaya kepadaku. Kamu meragukan berita yang kusampaikan kepadamu, artinya meragukan juga bahwa Tuhan yang mengutus aku itu juga engkau ragukan perkataannya. Kamu adalah imam yang bukan hanya dihormati oleh kaummu di sini, tetapi juga dianggap tidak bercacat oleh Tuhan. Dan sekarang kamu bilang kamu terlalu tua untuk percaya. Ini sepertinya kamu adalah orang yang tidak beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di Sumba Timur ada penginjilan di sana itu yang sedikit menarik ya. Karena beberapa orang tua yang mereka punya kepercayaan lokal, Marapu namanya, kepercayaan yang juga diakui oleh pemerintah saat ini, mereka berkata kepada anak-anak muda, mulai dari sekolah minggu sampai remaja pemuda begitu, karena mereka lihat anak-anak muda ini mulai ke gereja. Dan biasanya hamba Tuhan juga mengajak mereka, tetapi orang tua ini berkata kepada anak itu, biar sudah kami yang masuk neraka. Kami sudah tua untuk belajar ke gereja, kalian saja yang di gereja untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Nah, Zakaria ini seperti orang yang merasa dirinya terlalu tua untuk belajar beriman. Saya akan baca lagi ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ini ketika semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada konsekuensi untuk sebuah keraguan, sebuah ketidakpercayaan yang kita lakukan sebagai orang-orang yang menyebut dirinya orang yang percaya. Dan ketika ketidakpercayaan Zakaria ini muncul, Zakaria tidak percaya, Gabriel menghukumnya seperti yang dikatakan dalam ayat 20 tadi. Jadi walaupun Zakaria dikenal berkenan di hadapan Tuhan dan tanpa cacat, tetapi karena ketidakpercayaan atau keraguan itu, maka Gabriel mencabut kemampuannya untuk berbicara sampai semuanya ini jadi. Manusia cenderung berpikir bahwa percaya atau tidak percaya itu adalah sebuah pilihan. Kita menganggap bahwa keraguan atas berita atau suara Tuhan sebuah pelanggaran yang kecil. Kita tidak menganggap itu sebuah pelanggaran yang serius. Pelajaran kita hari ini membukakan mata dan hati kita bahwa kegagalan kita untuk mempercayai firman Tuhan adalah sebuah dosa. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa yang besar. Bukan hanya dosa besar, tapi lebih jauh lagi dosa yang bisa membawa konsekuensi dan hukuman yang bersifat kekal. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Tuhan menghukum Zakaria, tetapi tidak menghukum Abraham? Ketika Tuhan menyampaikan rencana atas Abraham, Abraham juga menyampaikan keraguannya. Tuhan mengampuni Abraham, tetapi menghukum Zakaria. Sepertinya ini tidak fair. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang memang dia berkenan memberikan ampunan. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang memang dipilih untuk diberikan anugerah. Jadi ketika Tuhan berkenan mengampuni orang bersalah kepadanya, bukan berarti dia juga mengampuni orang yang melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang diampuni sebelumnya. Kita harus tahu itu bahwa Tuhan tidak memberikan pengampunan itu dengan gampang. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Tuhan hanya mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi percaya itu penting. Dan tidak percaya itu bisa berakhir dalam kematian yang kekal. Waktu saya masih kecil, saya punya kakek, suka mendongeng. Ya. Jadi biasanya malam, kalau dia juga susah tidur, dia panggil saya untuk masuk ke kamarnya, dan dia mendongeng. Suatu hari, biasanya dia mendongeng tentang kancil, tentang binatang-binatang apapun.
Suatu hari dia mendongeng tentang seorang anak penjaga ternak yang suka berbohong. Jadi anak ini selalu berteriak tengah malam, ada macan yang datang, dan ketika orang kampung datang, dia ketawa karena berhasil mengakali atau membohongi orang-orang kampung. Dan ini berulang beberapa kali dan sampai akhirnya ketika benar-benar kejadian ada harimau yang datang, dan dia berteriak ketakutan, tidak ada satupun orang yang datang untuk menolong dia. Dan akhirnya terjadi binatang yang dimakan oleh harimau. Pelajarannya adalah, kalau kita pernah berbohong, orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan pertanyaannya, kapan Tuhan pernah bohong kepada Zakaria atau kepada kita? Nah, kalau Zakaria atau kita meragukan atau tidak percaya kepada Tuhan, itu artinya kita melakukan integritas Tuhan. Itu sama dengan kita berkata kepada Tuhan, aku tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, kejadian ini menjadi sangat fatal, karena ungkapan keraguan itu justru keluar dari seorang imam sekelas Zakaria, yang selama hidupnya dikenal sebagai orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan dan umatnya. Sebab semakin tinggi jabatan kita, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita emban. Apalagi dalam segala jabatan kerohanian, ketika kita mendengar seorang pendeta, seorang ustaz, seorang ulama, atau hamba Tuhan, apapun yang terlibat suatu skandal, apapun bentuknya, maka biasanya komentar-komentar itu akan berdatangan, walaupun lucu, tapi sinis. Nah, kita lihat betapa istimewanya Zakaria ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tidak ada imam lain yang mengalami hal yang sama. Ketika para imam lain mempersembahkan dupa di Bait Allah, tidak ada satupun yang pernah mengalami kedatangan malaikat atau tamu yang dari surga. Dan kabar yang dibawa malaikat itu adalah kabar yang harusnya menggembirakan. Merupakan berita besar yang luar biasa, bahwa dia akan menjadi seorang ayah dari anak yang akan mendapat tugas khusus dari Tuhan, merupakan seorang yang menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias, dan ini bukan berita kaleng-kaleng, bukan berita enteng, sebab Tuhan memberikan anugerah seperti ini tidak pada sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang istimewa di mata Tuhan yang mendapat privilege semacam ini. Nah, semakin dekat kita kepadanya, seharusnya kita semakin peka akan kehadiran Tuhan. Dan meragukan firman-Nya atau mempertanyakan kegenapan janjinya ketika ia bicara kepada kita, ini akan mendatangkan kekecewaan bagi Tuhan. Karena saya merasa sedih kalau saya memberikan suatu informasi kepada anak muda, dan anak muda itu balik bertanya kepada saya, ini serius Pak? Dan tidak jarang saya harus berkata, ini benar loh. Mungkin karena memang saya sering bercanda, tapi sebelum saya apa yang saya sampaikan, biasanya mereka tunggu endingnya dulu seperti apa. Nah, ketika kita bicara kepada anak kita, kepada istri kita, atau suami kita, atau kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, dan merespon mereka setelah mendengar itu tidak percaya, maka kita akan sakit hati karena tidak dipercaya. Nah, demikian pula dengan Tuhan, atau yang saat ini diwakili oleh Gabriel, ketika mendengar respon Zakaria yang bertanya, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Terlebih lagi, keraguan yang disampaikan oleh Zakaria itu justru berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang menjadi dasar permohonannya selama ini. Sebagai jawaban atas permohonannya sendiri, malaikat itu bertanya kepadanya, berkata kepadanya, doamu terkabul. Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Satu sisi, Zakaria berdoa dengan tekun tentang kerinduannya untuk mendapat keturunan, suatu kesetiaan dan kesabaran yang luar biasa hebatnya. Tetapi di sisi lain, ketika doa itu terkabul, justru dia meragukannya. Meskipun kita percaya kepada kekuatan doa, tetapi ternyata kepercayaan kita juga lemah, sehingga ketika doa atau jawaban doa itu datang, justru kita meragukan jawaban itu. Jadi kenyataan yang sebenarnya adalah kita berdoa hanya sekedarnya saja, tanpa mengharapkan jawaban. Kita menyampaikan kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan, sambil memendam rasa tidak percaya dan keraguan kita itu. Jadi doa kita berjalan seiring dengan rasa tidak percaya itu. Dan ini adalah kemunafikan, dan ini adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal. Dan kita baru menyadari setelah
Tuhan menjawab doa itu dan kita membuktikan bahwa ternyata Tuhan setia dan memenuhi janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Zakaria dan orang-orang percaya pada umumnya. Mari kita lihat sekali lagi kesalahan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Zakaria di sini. Dalam keraguannya Zakaria berkata, saya sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya. Keraguan seperti ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai putus asa. Dia bertanya, bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Tidak cukup dengan berita sukacita yang diberikan oleh Gabriel sebagai utusan Allah. Zakaria meminta bukti atau tanda bahwa berita yang dengarnya itu benar. Bagaimana aku bisa tahu bahwa itu benar? Itu pertanyaan yang diajukan kepada Gabriel. Ini adalah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita harus bisa membedakan antara afirmasi dari Tuhan dan kebutuhan atas tanda-tanda yang kita ajukan. Ketika kita merindukan sesuatu atau berada dalam sebuah persimpangan di mana kita harus memilih satu di antara beberapa pilihan keputusan, lalu kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan sebuah tanda yang bisa kita jadikan petunjuk, yang mungkin perlu kita dapatkan, lalu kita berdoa untuk meminta itu masih masuk akal dan bisa diterima daman. Bahkan mungkin Tuhan akan memberikan petunjuk itu. Tetapi ketika Tuhan berbicara langsung kepada kita, sebab ada orang-orang yang punya karunia secara khusus, atau melalui perantaran malaikatnya, seperti Gabriel yang datang kepada Zakaria, tetapi kita masih juga meminta tanda lain, ini artinya kita merendahkan diri kita, mendowngrade iman kita, sekaligus melecehkan Tuhan yang sudah memberikan jawaban atas doa yang kita panjatkan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Zakaria dan mungkin kita pada umumnya. Lebih jauh lagi, sebagai sosok imam yang dinilai tanpa cacat, harusnya Zakaria bisa menunjukkan kelas dan mempertahankan reputasinya itu dengan lebih baik lagi. Bahkan jika kondisi yang sepertinya tidak menguntungkan pun, harusnya iman itu tetap tidak tergoyahkan. Kita tentu ingat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diancam untuk masuk dalam perapian karena menolak menyembah patung dewa-dewa yang Raja Nebukadnezar, sebab mereka lebih memilih mempertahankan iman mereka kepada Allah yang hidup. Di hadapan raja dan di depan tungku yang menyala-nyala itu, mereka berani berkata, Allah kami sanggup membebaskan kami. Namun, nah ini yang penting, mereka menambahkan, jika tidak, ketahuilah ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini adalah iman yang harus kita jalani, semangat yang kita pertahankan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, katakanlah bisnis kita turun, kekuatan tubuh kita menurun, pekerjaan belum ada peningkatan, pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran, jodoh juga mungkin belum datang, banyak masalah yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan dan sebagainya. Hendaknya semuanya tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dan menjawab setiap kerinduan kita itu tepat pada waktu yang sudah direncanakan demi kebaikan kita. Kembali kepada Zakaria. Respon negatif yang diberikan kepada malaikat itu berakibat pada hukuman yang cukup memalukan. Dia ragu-ragu dan akibatnya dia menjadi bisu dan tuli. Tetapi perlu kita catat di sini bahwa hukuman yang diberikan itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih perjanjian Tuhan, yaitu bahwa Zakaria akan menjadi bisu selama beberapa waktu lamanya, sampai berita yang disampaikan oleh Gabriel tadi menjadi nyata. Ini adalah hukuman yang lebih berupa obat, yang mungkin pahit rasanya, tapi memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ini terlihat dari ayat-ayat berikutnya, yang merupakan nyanyian ucapan syukur Zakaria kepada Tuhan, dan kata-kata yang disampaikan kepada Yohanes, anaknya yang kemudian lahir dari Elisabeth. Masih untung, hukuman itu bukan berupa kematian atau bisu seumur hidup, melainkan hanya beberapa waktu sampai Tuhan menggenapi janjinya tadi dan hukuman ini selesai. Kesalahan Zakaria ini tidak membuat janji Tuhan menjadi batal. Tuhan tidak berkata, baiklah Zakaria, karena kamu tidak percaya, maka istrimu tidak jadi mengandung. Tidak akan ada seorang bayi yang laki-laki yang lahir daripadamu, dari istrimu,
yang bernama Yohanes. Jadi Tuhan tidak menganulir keputusannya. Tuhan tidak membatalkan keputusannya pada keluarga Zakaria. Ini luar biasa ya. Walaupun kita ragu, tetapi ternyata Tuhan tetap setia kepada janjinya. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini secara garis besar? Pertama, jika kita mengalami penurunan dalam iman, mari kita berhati-hati, minta ampun kepada Tuhan, sebab Dia layak mendapat kepercayaan penuh dari kita. Lebih dari kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memberikan kekuatan pertumbuhan iman itu yang lebih baik lagi kepada kita. Dan kalau kita merasa bahwa kita sudah beriman, mari kita berdoa supaya iman itu tetap kita mampu pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Kedua, barang siapa yang tidak percaya, kita harus tahu bahwa itu sudah ada hukumnya. Dan mereka akan menjadi bisu selamanya, sehingga mereka hanya mampu menerima hukuman kekal itu tanpa bisa berkata-kata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis, anak Zakaria yang nanti akan lahir, itu ditugaskan secara khusus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Lebih jauh lagi, Yohanes Pembaptis ini bertugas menyiapkan orang-orang untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebentar lagi hari Natal tiba, mari kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus masuk dan berkuasa dalam hati kita, bertata sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang yang semakin kuat imannya, tidak bisu, sehingga kita mampu bercerita tentang Tuhan Yesus dan kebaikan kasih-Nya kepada semua orang. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati.